mendoakan si Aurel. Kalau memang dari awal yang saya pesan sama mereka, jangan buru-buru mempublish kehamilan si Aurel, disimpan dulu aja. Tapi kalau saya ditanya hamil apa tidak, saya jawab enggak, saya juga salah karena saya tahu. Tapi yang jelas saya minta doanya saja. Jadi si Atta sama si Putra Siregar itu kita jadikan bintang tamu dan narsum di acara saya di TV Ngobrol Bareng Gus Miftah. Yang kita angkat tentang kedermawanan mereka yang viral, terutama si Putra yang terkait dengan korban 1100 itu. 100. Termasuk kita udah lama belum ketemu si Atta, dia juga minta doa ke saya tentang banyak hal lah. Dan alhamdulillah mereka bisa. Maka kesempatan ketemu di studio MNC di acara saya. Semalam selesai acara itu kita bikin vlog bertiga ya, terkait tentang hujatan dari netizen persoalan sedekah yang diposting itu. Padahal saya tahu betul baik Atta maupun Putra yang diposting dan yang nggak diposting itu jauh lebih banyak yang tidak diposting. Itu yang kemudian netizen lupa. Dan si tujuan si Atta sama si Putra itu juga untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada para followernya. Saya pikir ini bagus, maka saya dukung. Bahkan semalam spontan itu si Putra ngasih giveaway untuk kru saya di TV itu 100 juta lebih tanpa diminta. Saya juga bilang, saya nggak mempraktekkan giveaway di sini. Saya pikir ya cuma hafal. Ternyata sampai seperti itu. Kenapa yang mereka berdua saya undang? Karena kebetulan mereka berdua itu kan sama-sama owner dari klub bola yang sama. Dan si Atta maupun Putra itu banyak konsultasi dengan saya tentang klub itu, tentang bagaimana memanage sepak bola. Karena kebetulan saya juga komisaris dari PSS Sleman. Jadi saya banyak tahu lah tentang bola. Itu ceritanya. Karena terlalu seringnya mereka dapat bulian, jadi ya sudah dianggap biasa saja. Justru kemudian itu yang menjadikan mereka produktif, lebih kreatif ya. Jadi basicnya Atta itu kan sebenarnya bukan YouTube. Basicnya Atta itu kan jualan. Dulu membuat YouTube itu sebagai sarana untuk jualan. Kemudian dia sendiri tidak menyangka ketika justru YouTube-nya itu menjadi income bagi dia. Awalnya itu. Nah, ternyata di musim pandemi seperti ini mereka dituntut lebih kreatif jualan dan mereka mampu itu. Nah, saya pengen kisah mereka itu ditonton oleh banyak orang yang kemudian memberikan inspirasi kepada para netizen di Indonesia. Ya, jangan selalu melihat sisi negatif lah, sisi negatif. Saya ditanya begini, kategori riya itu apa? Riya atau pamer itu kan satu amal yang kemudian dipublish, diposting dengan niatan mendapatkan pujian dari orang. Lah sementara niat mereka bukan untuk dipuji gitu loh. Niat mereka supaya menjadi inspirasi dan motivasi bagi yang baik. Salahnya di mana? Makanya dilihat mereka saya bela gitu. Bukan karena saya dekat tidak dekat. Saya akan sampaikan bahwa hal seperti itu boleh. Dan Al-Quran pun nggak melarang gitu, boleh sedekah di siang hari, di malam hari, secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terang. Nah, saya memberikan motivasi itu kepada mereka. Kebetulan momentumnya tepat di acara saya. Ngomong nggak bener saya salah kan. Pihak keluarga juga belum memberikan statement. Yang jelas saya selalu mendoakan mereka, termasuk nanti saatnya pasti saya akan menghadiri pengajian kehamilan itu. Tapi saya tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena memang saya tadi malam berbicara di luar konteksnya. Doakan mudah-mudahan sehat, Aurel dan sebagainya ya. Sebagai orang tua yang mereka saya anggap anak ya saya doakan lah selalu. Atas si Putra itu selalu minta diucap, minta dikasih masukan. Dan saya pikir ini bagus gitu kan, bagus. Dalam melangkah namanya anak muda kan,
begitu banyak hal yang kemudian butuh dikonsultasikan, ya saya siap-siap saja itu. Termasuk semalam karena kesempatan udah lama gak ketemu sama si Atta, dia banyak hal yang dibicarakan, ya saya dengarkan itu. Kalau saya diminta memberikan masukan, ya saya kasih masukan. Saya diminta untuk memberikan nasihat, saya nasihati gitu. Karena yang terbaru yang rame persoalan sedekah itu saja sih. Bersalah, karena kita nggak bisa masuk wilayah niat orang lain. Si Atta dan Putra itu posting, niatnya apa? Kita tahu nggak? Nggak tahu. Kita nggak bisa masuk wilayah niat orang lain. Apakah ini ikhlas atau tidak? Itu kita nggak ada yang tahu gitu. Makanya besok ini baru mau saya posting yang vlog saya semenit itu setelah acara selesai, mau saya posting. Yang Yuni soal itu saja gitu. Gimana pendapat kalian katanya? Ternyata niatnya juga nggak untuk pamer itu. Karena sedekah mereka yang tidak diposting itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Wah, dia kan memang baru beli rumah baru. Saya dulu pas kesana juga dalam rangka mendoakan rumahnya, sekalian podcast waktu itu. Saya pikir kebiasaan baik yang memang harus dibiasakan. Saya bilang sama mereka, korban itu kan artinya apa? Rela yang dipaksa. Saya kasih contoh Nabi Ibrahim. Apakah memotong anaknya itu betul-betul, kan itu kerelaan yang dipaksa. Untuk memotong Ismail itu kan kerelaan yang dipaksa. Nah, kalau Anda punya uang banyak, korban satu sapi, itu namanya bukan korban. Ya punya kok itu. Kalau Anda punya pas-pasan, bahkan cenderung kurang berani, itu namanya rela yang dipaksa. Kayak si Putra Siregar, dia memaksakan diri untuk lebih banyak lagi, yang dulu 500 sekarang 1100. Itulah namanya korban. Kalau kayak si Putra umpamanya, korban cuma satu sapi, ya itu bukan korban. Uang-uangnya lebih dari itu kalau gitu. Karena yang terbaik itu adalah sedekah yang terbaik. Kelangkana lebih roh hatta tungkiku mimma tuhibbu. Nah, hal-hal seperti itu mereka konsultasi. Saya senang. Jadi malah saya kemudian berpikir, ya toh, teman-teman daripada cuma nyinyir, contohlah semangat dari mereka. Contohlah semangat dari mereka. Saya katakan kepada mereka berdua, kalau kamu tidak terlahir sebagai orang yang pintar dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang yang rajin dan bekerja keras. Dan ini mereka berdua. Atta bukan basicnya orang kaya, orang tuanya biasa. Putra juga dari kecil belum pernah ketemu ibunya dan mampu menjelma seperti itu, kan gila menurut. Kalau bukan orang-orang yang semangat, nggak mungkin bisa. Jadi itu aja dicontoh gitu. Jangan cuma dinyinyirin gitu. Saya ada teman di Jakarta yang ngajari dia lah. Walaupun ini kemarin gara-gara COVID macam-macam terkendala PPKM kan, belum efektif. Maka besok pas pengajian di rumah sana, entah kapan, calon guru ngaji juga akan saya ajak. Kalau dia kan basic keluarganya agama ya. Kalau Al-Quran secara basic udah bisa ya. Masuk prestasi terbesar saya menurut saya hari ini adalah bagaimana tanpa Atta memaksa Aurel, dengan sadar diri Aurel menggunakan jilbab tanpa dipaksa. Itu bagus luar biasa. Semalam tak guyon, kau paksa enggak? Ya enggak toh. Itu betul-betul dari kesadaran diri. Dan itu kebanggaan banget bagi keluarganya Atta itu. Ketika ditanya alasannya, ya saya hanya pernah ngomong sama si Aurel, saya senang kalau lihat istri saya itu berhijab, berjilbab tertutup, dan ternyata tanpa dipaksa Aurel bisa melakukan itu. Ini yang namanya imam gitu, nggak perlu kemudian maksa-maksa. Sebenarnya mereka hari ini saya undang karena kebetulan hari ini pas 40 hari meninggalnya manajer saya si Awan itu, tapi karena ada acara ya. Kalau besok malam saya ke rumahnya si Putra. Si Putra itu membantu beli tanah untuk asrama santri. Saya berharap cerita-cerita yang dia sampaikan semalam di acara saya ngobrol bareng Gus Miftah mampu dicontoh oleh teman-teman yang memulai karirnya, yang memulai bisnisnya, yang memulai usaha dagangnya, yang memulai usaha YouTube-nya. Betul-betul ini sangat inspiratif. Berangkat dari nol, yang dia tidak sama sekali membayangkan akan menjadi seorang YouTuber terbesar di Asia. Dan dia tidak pernah membayangkan kemudian kalau YouTube itu bisa memberikan penghasilan yang luar biasa. Orang lupa, penghasilan dia itu 50% dari YouTube, 50% dari dagang. Karena kan tahunya orang cuman YouTube, padahal penghasilan 50% itu dari dagang. Ini kawan-kawan perlu mencontoh, dan ini bagi saya bangga dengan mereka di usia yang sangat muda sudah mencapai tingkat kesusahan seperti itu. Yang saya berharap dengan ngobrol bareng Gus Miftah kemarin, dekade mereka mampu dicontoh oleh teman-teman muda. Jadi mudah-mudahan. Yang jelas saya ingin mendoakan si Aurel. Kalau memang dari awal yang saya pesan sama mereka, jangan buru-buru
publish kehamilan si Aurel, disimpan dulu aja. Tapi kalau saya ditanya hamil apa tidak, saya jawab enggak, saya juga salah karena saya tahu. Tapi yang jelas saya minta doanya saja. Kan karena waktu yang mepet belum kita bahas. Tapi memang konsepnya dia akan mencari orang yang untuk tinggal di situ. Ada kiainya, ada manajemennya, itu pasti. Karena nggak mungkin kan tahu-tahu ada madhep jadi kiai sendiri, itu kan nggak mungkin. Nanti malah saingan sama saya.